Recording in progress. Halo teman-teman semuanya, hari ini kita akan kembali membahas data apa saja yang perlu kita perhatikan di dalam pasar forex selama 1 minggu ke depan. Obviously, minggu lalu kita baru saja mendapatkan meeting dari Amerika yang dimana The Fed sudah melakukan pemangkasan suku bunga 50 basis point dan ini memberikan pergerakan yang sideways terhadap dolar ya, dan juga kita mendapatkan beberapa speech dari Bank Sentral Amerika yang dimana Powell menyatakan bahwa dia akan memantau data-data yang ada, terutama data employment ya, dan juga data NFP yang akan kita dapatkan di minggu depan ya. Dan tentu saja data apa saja yang perlu kita perhatikan di dalam pasar forex selama 1 minggu ke depan, langsung saja kita lihat di dalam kalender ekonomi. Di hari Senin kita akan mendapatkan beberapa speech dari Bank Sentral, yaitu adalah Fed Bostic dan juga ECB dan juga Speech, Goldsby dan Bostic dan beberapa member bank sentral lainnya seperti di Eropa, si Poland dan lain sebagainya. Di hari Selasa kita juga akan mendapatkan speech dari Kaskari dan juga RBA interest rate. Di sini pasar memproyeksikan adanya uh, RBA tidak melakukan kenaikan tingkat suku bunga, namun dia melakukan pemangkasan suku bunga. Namun bukan hanya dari interest rate-nya juga, namun bagaimana press conference yang dilontarkan oleh Gubernur Bank Sentral Australia. Apakah ke depannya mereka masih tetap menahan suku bunganya atau justru mereka sudah mulai memangkas suku bunganya? Jika Bank Sentral Australia melihat ke depannya bahwa nilai inflasi masih tetap tinggi dan lain sebagainya, dan ke depannya dia juga akan melakukan dan masih tetap untuk menahan suku bunga, maka Australia akan bergerak bullish ya. Dan juga di sini BOJ dari speech dari UEDA ya, kemarin kita baru saja mendapatkan eh, kebijakan moneternya yang dimana UEDA mengatakan bahwa dia masih tetap menahan suku bunga dan ke depannya mulai terlihat progres ya, nilai inflasinya sudah berprogres baik dan juga ke depannya, namun masih ada uncertainty terhadap pasar global ya, khususnya di US dollar. Dan apabila uncertainty ini terjadi kembali, maka BOJ mungkin tidak akan melakukan hiking ya. Jadi dia tidak hanya melihat dari sektor internalnya, melainkan juga dilihat dari sisi eksternal ya. Jadi bagaimana kebijakan Amerika dan juga pound sterling dan kebijakan-kebijakan lainnya. Dan semakin jelas kebijakan atau arahnya sudah jelas, maka BOJ akan melakukan kebijakan moneternya lebih jelas lagi ya, yaitu menaikkan tingkat suku bunga lebih agresif. Dan juga di sini di hari Selasa BOZ maklum speech yang perlu kita perhatikan juga, dan di hari Rabu kita akan mendapatkan RBA chart part dan Mikel dari Eropa, dan di hari Kamis kita akan mendapatkan RB ya, Swiss National Bank interest rate. Di sini apabila Swiss National Bank memangkas suku bunga, maka SNB akan mengalami pelemahan ya, dan posisi kita mulai dari pound sterling Swiss franc mungkin kita bisa hold lebih lama lagi untuk kedepannya. Dan juga di sini GDP ya, ini akan menjadi perhatian juga terhadap pasar. Di sini pasar memproyeksikan di kuartal kedua nilai GDP juga akan mengalami peningkatan, dan ini akan memberikan perlemahan terhadap dolar ya. Kenapa GDP-nya meningkat justru membuat dolar melemah? Karena ini dianggap oleh partisipan pasar bahwa kondisi di Amerika tidak masuk dalam zona resesi meskipun Powell sudah melakukan pemangkasan sebesar 50 basis point. Dan juga di sini initial jobless claim, di sini angka penganggurannya jika mengalami peningkatan, maka ini akan berefek perlemahan terhadap spending, dan apabila spending mengalami pelemahan, maka nilai inflasinya juga akan melemah dan memaksa Jerome Powell untuk melakukan pemangkasan suku bunga 2 kali lagi di akhir tahun 2024. Dan juga speech dari beberapa bank sentral Amerika dari Jerome Powell, Kugler, dan Collins dan Williams. Di sini akan banyak sekali rentetan speech di penutupan kuartal ketiga ini. Dan speech dari Christine Lagarde, speech dari Butch dan Guindos ya, ini juga akan memberikan proyeksinya terhadap Eropa ke depannya seperti apa. Dan ditutup juga Snable. Dan di hari Jumat kita juga akan mendapatkan speech dari Kaskari ya, dan juga ECB Line, Speech Lane, dan Core PCE dari Amerika, dan Personal Income, Spending, dan PCE Month over Month, dan PCE Year over Year ya. Jadi selain dari GDP,
core PCI di sini juga perlu kita perhatikan ya. Dan jika datanya melemah ya dari yang diekspektasikan, maka dolar akan mengalami pelemahan. Dan jika datanya mengalami peningkatan, maka dolar mungkin akan bergerak relatif bullish ya. Tapi kalau kita lihat dari segi konsensusnya di sini 0,5 menjadi 0,3, dan juga price index month over month di sini mengalami penurunan, dan price index year over year-nya juga diekspektasikan akan mengalami pelemahan ya. Jadi secara keseluruhan apabila ini terjadi maka dolar akan mengalami pelemahan ya. Kurang lebih seperti itu. Oke, dan ini sedikit kita lihat headline berita ya, apa yang terjadi di saat ini. Kalau saat ini saya tidak terlalu melihat adanya berita yang cukup menarik ya. Tapi di sini dari ECB Kazakh mengatakan rates to hike for too long could damage the economy ya. Jadi apabila kenaikan suku bunga yang saat ini masih terlalu tinggi atau sudah tinggi dan terlalu lama, ini akan mendamage ekonomi ya. Jadi mungkin saja jika tidak segera dilakukan seperti ini akan memberikan resesi ya. Atau jika inflasinya sudah udah turun terlalu tinggi, udah terlalu banyak turunnya, namun tidak ada tindakan dari bank sentral ya, ini akan memberikan damage terhadap kebijakannya. Dan di sini services inflation akan menjadi concern ya. Jadi perhatikan saja data-data inflasi dan redirection terhadap rates ini akan mengalami pelemahan ya. Jadi ya kita pastikan saja berdasarkan data-data yang ada untuk ke depannya. Oke, kalau kita lihat dari sisi teknikal di sini ya, em, dari sisi daily kita lihat di sini daily dari time frame daily, saya masih memproyeksikan ya target kita di 500 pips. Jadi ditahan saja ya posisinya. Jadi kalau kita lihat dari sisi H4 pun juga masih bullish kalau kita lihat di sini. Oke, di sini masih membuat penguatan. Jadi ekspektasikan saja, saya masih memproyeksikan adanya penguatan ya pada hari Kamis nanti. Meskipun mungkin harga akan atas bawah bergeraknya, tapi secara keseluruhan dari statement dari pound sterling yang masih menahan suku bunga dan retail sales di hari Jumat dari pound sterling masih menguat ya, saya masih memproyeksikan kita masih hold sampai ke targetnya itu 500. Oke, kita update sedikit dari sisi dolarnya. Saya tutup dulu di sini. Oke, kalau kita lihat dari sisi dolar ya, em, di sini dolar masih masih bergerak ranging kalau kita lihat dari teknikalnya. Dan saat ini sudah kena area resistance ya. Sini area resistance pertama, dan juga di sini harga kena dari sebuah trend lainnya yang ada di sini. Sini trend lainnya hampir terrejection kembali, sempat menguat kemudian reject kembali. Kalau kita lihat dari time frame H4 juga sama ya. Di sini sudah em, tertahan di area resisten di sini, kemudian harga drop kembali. Target saya di mana? Target saya akan mengejar ke level support yang ada di sini. Jadi mungkin sepanjang kuartal keempat ada potensi dolar untuk melemah. Ya, ditambah lagi nanti di awal bulan itu akan ada NFP dan banyak rentetan data biasanya di awal ataupun di kuartal keempat ini ya. Jadi ya kita let's see. Tapi kalau kita lihat dari segi structure juga masih membuat high, lower high, lower high dan lower high ya. Jadi semakin lama dia tidak tidak semakin tinggi ya high-nya, justru dia membuat lower high yang semakin rendah. Itu untuk dolar. Kita lihat dari sisi gold ya. Oke, gold atau emas saat ini cukup meningkat ya. Tidak ada lagi level pertahanan harga yang bisa dilihat, bisa diperlihat ya. Jadi kalau kita lihat kayak gini ya, satu-satunya cara ya kita bisa menggunakan Fibonacci gitu ya targetnya. Kalau dari XAY dari sini, di sini XAY em, targetnya itu ada di sini. Oke, kita coba lihat 172, 127 udah.
Oh, sudah kena 1618 dan ketika 1618 sudah tertembus maka dia akan ngejar di 272, di 2665 ini bisa menjadi target. Apa efek yang bisa membuat gold ini menguat? Yang pertama itu uncertainty, yang kedua red cut for US ya. Jadi semua partisipan pasar mungkin mengalokasikan uangnya terhadap emas ya. Mereka beli komoditas emas di saat bangsa sentral lainnya sudah mulai melakukan penurunan suku bunga gitu. Jadi dia beli emas dan kalau kita lihat dari segi teknikal ya, kalau kalau kita seorang trader atau melihat kondisinya seperti ini, kita tunggu saja ya, jangan 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 terlalu FOMO untuk mengejar kenaikannya. Kenapa? Em, karena range-nya terlalu besar gitu ya. Yang pertama. Jadi teman-teman bisa lihat teman-teman buy di sini sampai ke sini itu udah hampir 2000 pips gitu. Hanya dalam satu gerakan daily saja gitu ya. Sementara dari sini ke sini kan ini udah 300 pips dalam satu hari gitu. Jadi tunggu saja dia retest ya. Saya lebih baik menyarankan untuk dia retest dulu dalam artian harga turun kemudian dia nyentuh area resistance become support dan dia buat rejection kembali baru kita ambil buy gitu ya. Dan kita tunggu saja data yang ada nanti ke depannya ya. Jadi wait and see saja kalau kayak begini jangan dikejar ya, jangan FOMO. Itu untuk XAU kita pantau juga Aussie. Oke, di sini Aussie karena akan ada RBA rate di hari Selasa mungkin ada potensi untuk bisa menguat kembali ya. Target saya itu ada di sini yang pertama dan yang kedua ada di 2020 Open dan target keduanya ada di sini. Target keempatnya berikutnya ada di sini. Jadi selama dia belum menembus area yang di sini ya kita lihat saja ke depannya ya. Tapi kalau kita lihat dari sisi time frame daily, em, ini sudah terlalu high, sudah terlalu tinggi ya. Dan kita tunggu area supportnya di sini dulu. Tunggu dia turun dulu ke bawah dan dia membuat sebuah rejection ataupun buat doji baru kita cari expect untuk buy. Tapi kalau kondisinya seperti ini ya saya tinggalkan saja. Oke, kemudian New Zealand. Oke, ini posisi kita yang sudah jalan New Zealand USD sedang running 80 pips. Targetnya ada di atas. Kenapa saya target di sini? Karena kalau dari time frame monthly ini sudah menyentuh area resistance ya, high terakhir. Jadi harga sekarang kan masih mengejar resisten yang di sini ya. Jadi kalau kita lihat nanti ke depannya dolar masih bisa melemah ya, mungkin kita bisa secure profitnya ketika dia udah nembus di sini dan juga di sini kan sudah 1 banding 1 dari channeling yang ada di sini. Nah, ya, dan kalau kita lihat dari 1 banding 1 di sini, itu impulsnya bisa lebih tinggi sebenarnya, gitu ya, sampai di atas ini. Itu yang pertama, dan yang kedua, kalau kita tarik dari Fibonacci 1272 itu ada di sini, gitu ya. Jadi confluence juga dari area resistance, confluence juga di 1272, satu dan juga impulse 1 banding 1 dan juga di target 2023 open. Ya, jadi ya we'll see. Sambil kita trailing stop loss-nya. Itu untuk New Zealand USD. Kemudian kita lihat terakhir GBP USD. Oke, saat ini GBP hampir kena stop loss-nya ya. Stop loss kita hampir kena di sini. Oke, mungkin teman-teman mungkin ada yang kena atau yang belum. Tapi kalau saya masih melihat stop loss saya belum kena ya. Cuman kalau misalkan beda broker mungkin ada yang kena, ada dan ada juga yang belum kena ya. Nextnya apa? Kalau misalkan teman-teman sudah kena stop lossnya di sini ya berarti sudah profitnya di 167 pips. Tapi untuk potensi bullishnya ini masih tetap ada. Sampai mana? Sampai atas ini. Itu yang pertama dan kedua dari Fibonacci 1 banding 1-nya Fibonacci retracement-nya itu di 1618 bisa di sini. Ya, mungkin akan jadi panjang karena sentimen karena interest rate
BOE yang sudah menahan suku bunga itu yang pertama dan juga retail sales-nya masih tinggi. Jadi saya perkirakan mungkin GBP masih bisa bullish untuk kedepannya. Ya, itu untuk GBP USD. Kemudian kita rotasi aset dari UJ. Oke. Kalau kita lihat dari USD JPY ya, USD JPY sampai detik ini masih berada di fase ranging. Kalau kalau kondisinya kayak gini, saya lebih baik tidak melakukan trade ya. Kenapa? Karena belum ada structure yang jelas, masih ranging atau masih do atau harganya masih rejection atas bawah seperti ini. Nah, ini yang bahaya sebenarnya. Kalau banyak rejection seperti ini, mungkin mungkin saja pasar masih belum tahu atau masih belum jelas kemana arah UJ ya. Yang pertama mungkin dari BOJ-nya yang tidak memberikan guideline yang pertama dan juga dari USD-nya mungkin data kita belum bisa mendapatkan data pendukung ya setelah Jerome Powell mengatakan akan memangkas suku bunganya 2 kali di tahun ini. Jadi pastikan saja data GDP dan PCE minggu ini mengkonfirmasi adanya akan sentimen itu. Oke, mungkin itu aja. Terakhir kita lihat Euro Swiss franc bukan ya. Saya kemarin ini bisa jadi opsi untuk melakukan buy ya. Nanti saya coba update dalam grup. Euro Swiss franc bagus di sini karena Swiss franc-nya yang akan memangkas suku bunga. Jadi kita akan buy Euro Swiss franc ya karena dan juga yang kedua sudah break and retest 1 banding 1. Jadi kalau kita lihat dari time frame impulse correction impulse ya ada di sini lah atau ada di area resistance di sini. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya share. Nanti kita akan pantau data GDP di esok hari dan juga speech dari Jerome Powell. Terima kasih and thank you.